Hai bro, sobat-sobatku semua, saudara sebangsa dan setanah air, jumpa kembali bersama saya Senon Dwi di channel. Gimana kabar kalian bro? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan, amin. Pada kesempatan ini aku mau berbagi informasi bagaimana membuat gas spontan ya Ninja R atau Ninja RR kalian itu menjadi lebih responsif ya. Jadi yang di sebelah kiri ini hand grip AC punyanya KC ya, Kawasaki KC ya. Ini saya beli karena saya senang untuk hand gripnya ini dibandingkan punyanya Ninja R atau RR ya, itu lebih nyaman menurut saya ya, harganya juga lebih murah. Nah ini yang sebelah kiri ya, ini yang untuk di sebelah kanan. Nah yang di sebelah kanan ini adalah yang nanti mau saya ganti ya, ini variasi new hand gripnya ya, nggak usah kita bahas terlalu panjang soal hand gripnya ya. Terus yang mau saya bahas adalah ini ya, yang jadi di bagian dalamnya yang bagian ini ya, kalau kalian lihat nih, ini yang sebelah kiri punyanya KC, ini sebelah kanan punyanya Ninja R ya. Ini ternyata sama ya bro ya dalamnya. Nah ini kalau kalian mengeluhkan di Ninja R atau RR kalian itu udah model gas spontan tapi tarikan gasnya masih jauh. Nah ini apa yang bisa kita akalin atau kita modif? Nah itu bahannya, kalau aku cuma pakai ini bro. Nah ini adalah selang yang kalau kalian beli karbu cleaner, beli WD-40 ya, beli apa itu namanya ya, chain loop, ini dapat ya, ini untuk spraynya dia, semprotannya. Nah sama ini kabel tis atau tirap ya. Nah bahannya cukup sederhana, ini bisa nanti kalian beli satu atau dua. Caranya seperti apa ya bro ya? Nah ini kan kalau walaupun dia ini udah spontan, cuma ini itu masih kecil bro. Kalau kalian bandingin punyanya dengan gas spontan yang aftermarket, dia itu bodinya itu besar ya, ininya itu besar nih yang bagian sini, makanya dia putarannya cuma kecil aja, dia udah ketemu gasnya yang mentok ya. Kalau yang ini bawaannya motor, dia dalam ya, dalam seperti ini. Nah ini cara ngakalinya, ini tak lubangin ya bro ya, kalian lihat ya. Nah ini kan originalnya nggak ada lubangnya nih ya, bagian ini kan ada lubangnya ya bagiannya ya. Nah kalau yang original ini, orinya dia nggak ada lubangnya. Oke, lubangnya pakai apa ya terserah, kalian bisa pakai pur, kalau nggak ada pur ya kalian bisa panasin ya, terus di lubang ininya, di lubang ya. Nah ini di lubang. Terus yang kedua, nanti yang ini apa itu selangnya ini kan, selangnya kaku nih, kita masukkan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganjal agar kan nanti kabel gas itu kan dia berputar di sini ya, di dalam alurnya ini bro. Seperti ini. Jadi ini kita tambal, kita besarin ya, makin kalian bisa pakai satu lapis atau dua lapis nanti ya, tergantung selera kalian. Nah ya pengen responsif sekali atau sedang ya, nanti terserah kalian. Kalau di sini aku pakai dua ya bro ya, biar responsif. Terus nanti fungsinya kabel di sini adalah untuk ini, untuk ngikat. Kalau nggak diikat bisa lepas, tapi bisa juga sih kalian lem ya, lem juga bisa. Kalau aku tak kasih kabel tis. Oke langsung kita praktekin aja bro ya. Oke kita potong dulu ya, kita ukur. Kan nanti kan kabelnya itu kan berputar di sini ya, dalam kita ukur kira-kira aja. Kalian juga nanti kalau nggak mau pakai kabel tis bisa kalian lem. Nah seperti ini aja bro ya. Simpel kan bro, nanti kita ganjal ya, kalau satu kurang kalian bisa ganjal dua ya. Kalau kalian nggak punya kabel tis atau tirap, bisa aja langsung kalian lem. Nanti kita bandingkan sebelum kita kasih kabel tis dan sebelum kita kasih selang ini tadi ya, dan setelah kita kasih selang ini ya bro ya. Kita buktikan nanti seberapa dalam atau seberapa jauh putaran untuk putaran kabel gasnya. Ini langsung kita praktekkan di motornya bro.
bandingkan dulu sebelum tak ganjal nanti ya. Ini yang tadi original kita tandain dulu ya, ini bagian situ kita tandain ya. Nih kita lihat nanti putarannya seberapa jauh. Nah kita tandain ini, so kita putar bro. Nah jauh kan bro. Nah dari ini sampai ke sini ya. Sekarang nanti kita bandingkan ya dengan kita ganjal. Kita lepas dulu bro. Terus kalian juga nanti bautnya tak ganti pakai baut L, karena biasanya di Ninja atau ya motor-motor lain juga bagian ini biasanya keras, terus ujung-ujungnya padol karena dia masih pakai ini baut plus ya. Tidak kalau pakai baut L, nah, kemungkinan slacknya sangat kecil sekali. Tapi ya baut L nya kalian beli yang bagus dulu ya. Nah, ini yang baru tadi yang udah tak ganjal pakai 2 selang ini ya. Kita ganti, nanti terserah kalian mau pakai 1 atau 2. Kita simulasikan aja bro ya. Ini juga nanti harusnya ini kalian kasih grease nih, ini kering nih. Nah, ini bisa kalian kasih grease biar nggak seret. Ini kalian lihat, ini ada garis nih bro. Nah, kita tandai di sini ya. Nih. Nah, jauh kan bro. Kalau tadi itu dia lebih dari 45 derajat ya, sekitar 60 derajat. Sekarang kita lihat sudutnya hanya, nah, nggak nyampe ini ya, nggak nyampe 45 derajat. Nah, jadi seperti itu bro ya. Kalau kalian mau ngakalin gas spontannya punya Ninja R atau Ninja RR yang masih menurut kalian terlalu jauh ya, ini cara yang simple dan murah bro. Kalau cara mau yang lebih mahal ya bisa aja nanti kalian tinggal ganti selongsongnya pakai punyanya gas spontan ya. Nanti kalian ganti selongsongnya, kalian pasang hidupnya, itu simple nih ya. Cuma ya dia lebih mahal. Nah ini yang murah dengan cara diganjal. Nah, oke, demikian review saya untuk mengurangi kedalaman putaran gas untuk di Ninja RR atau R. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian agar kalian juga tidak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan salam damai.